betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami percaya bahwa di setiap langkah hidup kita Tuhan selalu menolong kita, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Untuk itu Tuhan, kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena mulai saat ini kami sadar bahwa kami harus selalu lebih lagi memuliakan nama-Mu, kami harus selalu lebih lagi terfokus hanya pada-Mu. Untuk itu jemaat yang siap bersorak-sorai bersama saya katakan amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Coba katakan ke kanan kiri, jangan berpaling dari Yesus ya. And now
Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta Rio untuk boleh berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak, Kau telah mudahkan kami Tuhan di tempat ini selamat Tuhan. Sebentar ya Bapak, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar dapat menerima dengan baik ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau yang memakai hamba-Nya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Bapak, dan kiranya apa yang Kau beritakan ini dapat tertanam di hati dan pikiran kami ya Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand.
akan melewati semua ini. Kami akan melewati tahun 2026 bersamamu Tuhan. Terima kasih kalau kami tiba di tempat ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, dan saatnya kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara. Kami tidak berikan tempat pada si iblis yang mengganggu konsentrasi, mengganggu pikiran, mengganggu perasaan, mengganggu apapun juga. Kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada di ruangan ini, yang ada di ruangan hati kami, yang ada di pikiran kami adalah firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami boleh memusatkan perhatian sejenak untuk kami boleh mengetahui apa yang Kau kehendaki di tahun 2026. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sembunyikan mau di balik salibmu, biarlah Roh Kudus yang terus berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru. Ya, kita minggu pertama hari ini, dimana kita memasuki setelah minggu pertama, ini minggu kedua di tahun 2026. Firman Tuhan saya kasih judul jangan bergeser atau jangan mau betul, kreatif juga. Jangan mau bergeser, jangan mau berpindah, jangan mau dan jangan mau. Iya, kita buka dulu dari Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Iya, dikatakan sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau iya, tahun ini temanya bersamamu aku menang. Bagaimana kita menang kalau kita tidak sekali-sekali tidak, jangan mau digeser dan jangan bergeser. Amin. Memang mirip-mirip dengan tema tahun lalu. Iya, tahun lalu katakan tetap teguh, bersikaplah sebagai lelaki. Nanti kan ada ayat-ayat yang mendukung. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini masih terasa suasana Natalnya ya, meskipun sudah bulan Januari. Masih ada yang kemarin Ibu Pendeta Era masih juga merayakan di KP3 Natal, dan di mall masih ya ada lagu-lagu Natal dan sebagainya. Coba kita baca di Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Coba dibaca. Yesaya 9 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Iya, saya sebutkan tadi kita masih suasana Natal, namun fokus kita kalau rangkaian Natal mungkin ada drama ataupun ada boneka tentang bayi Yesus. Dulu memang bayi Yesus, tapi sekarang
bayi itu sudah bukan bayi lagi. Amin. Bayi itu sudah bertakhta di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Kalau kita baca di ayat yang kelima, sebab kita baca perlahan-lahan ya, supaya kita tahu dan mengerti. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini pada waktu malam Natal, pada waktu Yesus baru dilahirkan. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita, orang percaya, orang yang mengaku Kristen, yang mengaku pelayan Tuhan, yang mengaku hamba Tuhan. Lambang pemberitaan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah nama lain daripada Yesus Kristus. Saya mau supaya Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih merubah image dalam tanda kutip seorang anak dari yang lahir perocot, lahir bibi, kemudian jadi putra, kemudian damati seorang dari bayi, kemudian besar, dan sekarang tadi dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Seorang putra ini sudah besar, tidak ada di bahunya seorang anak kecil mungkin, apalagi sudah mulai pacaran. Ini yang mulai pacaran mungkin biasanya cewek bersandar di bahunya, di bahunya pacarnya. Iya, nggak mungkin kita bersandar di bahunya baby, anak kecil. Iya, tidak mungkin penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, itu masih kecil. Jadi step by step itu bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Sehingga disebutlah Yesus penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaan dan biasa tidak akan berkesudahan, ya, dari selamanya sampai selamanya. Tuhan Yesus menjadi contoh yang berada di depan, yang menjadi patron atau pattern atau model, atau kita sebut idola kita. Jangan sampai ya mungkin kok di sana-sana mungkin modelnya idolanya mungkin artis-artis Korea, aktor-aktor Korea, tapi kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai model kita. Amin. Jadi yang masih menjadikan orang Korea sebagai pattern di sini tidak ada. Amin. Kecuali memang kalau menikah dengan orang Korea, iya. Di sini juga ada Taci Korea dulu, Cici Korea, ya. Tapi yang menjadi kita pattern kita adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, menjadi pertanyaan kita, apakah saat ini, saya tidak tanya umur, karena biasanya kalau wanita ditanya umur pasti rahasia. Benar? Oh salah, jadi tanya umur pasti jawab. Iya. Ada yang sudah usia menurut KTP, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60. Tapi bagaimana perkembangan rohaninya? Ini kalau tanaman di bonsai itu harganya mahal. Kalau kue meskipun bantat tapi rasanya enak masih dimakan. Kalau seorang baby amit-amit di sini tidak ada. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus 20 tahun masih ngompol, bagaimana? Pasti orang tuanya yang susah, benar. Demikian juga tadi ada perkembangan, ya.
Dulu Yesus memang bayi kecil, tapi sekarang dia sudah bertahta. Bisakah kita yang adalah ahli waris atau pewaris kerajaan Allah, kita yang namanya anak Allah, kita ahli waris, kita anak Allah, apakah kita mau juga mewarisi kerajaan Allah? Mau? Berarti mau jadi dewasa. Amin. Menurut hukum di Indonesia dan hukum dimanapun juga, yang namanya waris itu ada kalau sudah menjadi dewasa. Benar? Bukan hanya yang sekolah hukum, kita pun kalau sudah besar namanya akil balik dan diatur di hukum kita, wah sekian tahun sudah menjadi dewasa. Pertanyaannya, sekarang kita bagaimana? Dari mulai lahir baru atau mungkin mulai dibaptis, apakah kita ada pertumbuhan yang menyenangkan hati Tuhan? Kedewasaan rohani akan menjadi standar yang menentukan apakah bisa menjadi pewaris kerajaan Allah, dan Yesus sudah ada di sana. Benar? Alkitab yang menyatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita sudah berangkat, kemudian kalau sebelum kemarin Martin sudah berangkat, yang lainnya sudah berangkat, kita duduk di mana? Bukan duduk di gereja sini, maksudnya di sana. Apakah kita masih kebagian tempat? Dikatakan tampuk pemerintahan rohani ada di atas bahunya. Bahu melambangkan kekuatan, bahu melambangkan dukungan, bahu melambangkan tanggung jawab dan tempat bersandar. Seperti tadi lagu You Raise Me Up itu dikatakan kalau kita bisa bersandar itu ayam. Benar? Kalau kita bisa bersandar di bawahnya Tuhan Yesus, oh haleluya. Baik secara fisik maupun emosional, bisa juga otoritas. Kalau kita lihat di TNI Polri, itu yang namanya pangkat ada di bawah. Pangkatnya apa? Ada kelihatan. Ya. Kalau kita yang mengaku sebagai tubuh Kristus, di sini ada yang mengaku sebagai tubuh Kristus, kita adalah tubuh. Amin. Atau masih ragu-ragu? Kita tubuh Kristus. Amin. Berbicara di hadapan Tuhan, karena mulut Bapak Ibu sendiri menyatakan kita adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala. Kalau dia adalah kepala, berarti kita menjadi bagian. Kita menjadi bagian. Kepala, sumber di mana kita mau bergerak. Ini ada otak yang kita mau menggerakkan tangan, menggerakkan kaki kemanapun, kita nurutin dengan kepala. Bagaimana kalau umpamanya tubuhnya atau tangannya tidak sesuai dengan kepala? Makanya kalau orang stroke kadang nggak bisa mengangkat dan sebagainya, sudah tidak ada hubungan antara kepala saraf motoriknya dengan apa yang ada di tubuhnya. Iya. Siapa yang memegang kendali dari jiwa ragamu? Siapa yang memegang kendali dari rohmu? Siapa yang memegang kendali dari tubuhmu? Siapa yang memegang kendali dari pikiran, perasaan kita? Biasanya kita selalu kita, dan kita. Aku, dan aku. Karena kita merasa yang paling jago, kita merasa yang paling luar biasa. Ini punyaku, ini rumahku, ini tubuhku. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang punya otoritas di surga.
Berarti bagaimana kita yang sebagai orang yang tumbuh, orang yang dewasa. Di sini ada yang beranjak dewasa, ada yang mungkin baru dibaptis, ada yang sudah dibaptis, ada yang saya bilang tadi, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Pertanyaannya, sudah bertumbuh? Bagaimana kita mau menang bersama Tuhan? Bagaimana kita mau melewati hari demi hari kalau kita tidak bertonjak dewasa? Orang yang punya otoritas dari surga berarti dia adalah orang yang sekali lagi orang dewasa rohani. Artinya cara hidupnya, cara pandangnya, pikirannya, perasaannya berarti semua bersumber pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, kedengarannya mungkin mudah, kedengarannya mungkin gampang, tapi yang menjadi masalah, apakah cara hidup, gaya hidup, cara pandang, tabiat, karakter kita, apakah benar-benar dewasa? Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi sesuatu yang mungkin menghimpit, ada kendala di depan, apakah kita sudah menjadi dewasa? Apakah kita mengikuti pattern atau pattern atau model dari Tuhan Yesus, atau model yang mana? Gereja Tuhan harusnya bisa merepresentasikan kuasa dan otoritas dari surga. Maka dunia yang sudah gelap ini dari orang akan terdengar. Sekali lagi, tetangga kita, saudara kita, orang di dekat kita akan, iya, dia anak Tuhan, iya, dia murid Kristus, iya, dia benar-benar anak Tuhan. Tapi kalau dari karakter, dari tabiat, dari segala sesuatu yang membuat menjadi batu sandungan, apakah kita bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, yang punya karakter orang dewasa, atau karakternya adalah karakter anak kecil? Dikatakan di dalam Yesaya 22 ayat 22. Coba dibaca Yesaya 22 ayat 22. Ini bisa dihafal ini ya, Yesaya 22 ayat 22. Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita baca bersama Yesaya 22 ayat 22, 23. Aku akan menaruh ke atas bahunya, apabila ia membuka, tidak ada yang menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat Membuka. Amin. Inilah otoritas yang diberikan oleh Tuhan, dan itu ada kepada Daud. Dikatakan tadi ada di atas kembali bahunya. Daud menjadi dewasa. Daud orang dewasa. Nanti kita akan berbandingkan dengan Saul. Bagaimana kalau kedua orang ini menghadapi masalah? Iya. Tapi dikatakan aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tidak ada anak kecil yang mungkin dikasih otoritas untuk bawa kunci kalau dia tidak ngerti apa pentingnya kunci itu. Hanya orang dewasa, sekali lagi, hanya orang dewasa yang diberikan otoritas untuk bawa kunci itu.
Di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari jiwa-jiwa yang benar-benar haus, yang benar-benar dewasa, sehingga tergenapi apa yang didoa Yesus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu bisa terjadi kalau kita sudah dewasa. Itu bisa terjadi kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita sudah bukan anak kecil lagi. Minggu lalu Pendeta Erna sudah menyampaikan firman Tuhan yang demikian. Saya bilang cukup berat, cukup tegas. Hari ini kita belajar bagaimana kita bisa menang, bisa bersama Tuhan kalau kita tidak dewasa. Harus menjadi dewasa. Amin. Sekali lagi, kenapa harus orang dewasa? Yesaya 22 ayat 23 dikatakan. Yesaya 22 ayat 23. Coba dibacakan. Yesaya 22 ayat 23. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Tidak ada anak kecil yang akan diberi kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Hanya orang dewasa. Saya tidak berbicara tentang umur, tapi bagaimana benar-benar kita mengalami pertumbuhan rohani. Iya, selalu di gereja ini ada berkat, tapi ada syarat dan ketentuan. Kita terima berkat, kedudukanmu akan diteguhkan, ia kuat seperti tombak, ia akan menjadi kursi kemuliaan, tapi syaratnya ia sudah dewasa. Amin. Bukan kekanak-kanakan. Karena kita menjadi murid Kristus. Murid diharapkan menjadi seperti gurunya, yaitu Kristus sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus berada dalam fase transformasi atau perubahan jika Bapak Ibu mau menjadi dewasa. Tidak ada anak kecil yang tadi saya katakan itu. Dan perubahan itu bukan hanya dalam mulut, tapi di jiwa, pikiran, dan perasaan untuk mau menjadi serupa dengan Kristus. Kadang mulut kita, kalau pengkhotbah ataupun mungkin kita mendengar khotbah, kita bisa ngomong amin. Kalau ini adalah berkat-berkat Tuhan. Tapi begitu dinyatakan kapan mau doa malam, setia dengan Tuhan, setia renungan harian, setia ini, aminnya sedikit sekali. Saya tidak menyindir karena ada di depan mimbar, tapi biar kita belajar. Sekali lagi kita belajar untuk menjadi dewasa, belajar terus dan terus, karena pertumbuhan itu bukan stagnan di fase tertentu. Kenapa Tuhan mencari orang-orang yang dewasa? Karena Tuhan mau mengimpartasikan kuasanya di gereja yang dewasa. Amin. Karena Tuhan mau namanya yang dimuliakan, bukan nama gereja, bukan nama gembala, bukan nama seorang pribadi. Seringkali mungkin seorang yang sudah di dalam tanda kutip didewakan akan jatuh. Soalnya seorang pendeta jadi dewa, jadi yang luar biasa. Seharusnya yang menjadi yang utama, yang harus tenar adalah nama Yesus. Amin. Name above name, nama di atas segala nama.
nyawa perorangan. Kalau mungkin di sini ada acara Natal, acara apapun juga ada, bukan karena seorang yang membuat Natal itu berhasil atau apapun juga, tapi biarlah nama Yesus itu yang menjadi terutama, yang menjadi membuat acara Natal itu berlangsung dengan baik. Amin. Kalau hidupmu sekarang ini ada di mana kita saat ini berada, bukan karena yang sudah bekerja, karena kau punya intelijen, punya kesempatan, punya apapun, bukan kuat dan gagah, tapi karena Tuhan. Karena usahamu maju itu karena Tuhan. Bapak Ibu saya terkasih, dunia akan melihat, sekeliling kita akan melihat, tetangga kita akan melihat bagaimana karakter, bagaimana tabiat kita, masih seperti anak kecil atau kita sudah beranjak dewasa atau sudah dewasa. Sekarang kita akan melihat perbandingan antara Saul dan Daud. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 21 ayat 23. Coba dibacakan mungkin dari KR di belakang supaya yang belakang juga mendengar dengan suara yang keras. Kisah Para Rasul 13 ayat 21 sampai 23. Kisah Rasul pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, perbedaan antara Saul dan Daud pertama bahwa Daud adalah orang yang dicari oleh Tuhan menurut selera atau kehendak Tuhan. Benar atau benar? Benar? Masih kurang yakin? Coba nanti dilihat di 1 Samuel. Tapi Saul adalah raja yang dicari atau dikehendaki oleh rakyat Israel dengan meniru seperti bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Mereka nyontek, mereka iri. Kenapa bangsa lain ada raja? Kami minta seorang raja, Tuhan. Itulah Saul. Pertama kali Saul menjadi raja itu karena rakyat Israel yang minta. Tapi bedanya Daud Tuhan yang pilih. Setelah kakak-kakak Daud sampai dikejar, ditanya mana yang tidak, Nabi Samuel tidak menemukan. Bukan itu, karena waktu itu Daud masih sangat muda. Dia ada di padang rumput, dia sedang mengembalakan domba. Tapi dikatakan, aku telah mendapat Daud. Aku adalah huruf besar, itu Tuhan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perbedaan yang pertama, Saul karena rakyat mendesak, oke, dikabulkan. Tapi Daud benar-benar dipilih oleh Tuhan sendiri. Sekarang bagaimana dengan kita? Secara fisik Saul adalah idaman dari para gadis, daripada para emak-emak. Karena Saul tinggi, besar, bahkan di dalam 1 Samuel saya tadi malam itu baca juga, dia lebih tinggi sekian, lebih tinggi dari pemuda-pemuda Israel yang lainnya. Dia ganteng,
dia tinggi besar dari keluarga yang terpandang. Siapa yang tidak mau? Inilah pandangan manusia. Kekar, dikatakan kekar badannya, six pack mungkin kayak Doni tuh. Jadi pemuda idaman Saul luar biasa. Manusia melihat fisik, tapi Daud badannya kecil, imut perakalnya biasa-biasa saja. Tapi yang besar dari Daud adalah iman Daud. Itulah perbedaan yang utama. Kadang kita melihat penampilan. Makanya kenapa sih ada operasi plastik dan sebagainya? Kenapa oplas-oplas laku? Karena kadang kita menjaga penampilan. Padahal sudah dikasih Tuhan tubuh yang luar biasa. Amin. Ya, nggak tahu di sini kalau ada yang mau oplas-oplas. Mungkin Bapak Ibu kalau mungkin di sini saya untuk makan aja sulit kok oplas. Bapak Ibu di sana di luar sana oplas semua. Ya, bintang-bintang film, bintang-bintang kecil, bintang kejora. Manusia sering melihat penampilan dari luar, tapi Tuhan melihat hati yang tulus dan karakter yang dewasa dari Daud, yang tidak congkak, tidak merasa diri yang paling. Nanti kita akan melihat perbedaan ini antara Saul dan Daud juga. Orang yang belum dewasa masih mencari jati diri. Nah, memang ilmu psikologi mengatakan bahwa orang dengan umur sekian masih ingin cari jati diri. Benar? Di sini tidak ada apa adanya atau ada apanya. Kenapa sih kalau orang itu punya penampilan ya? Saya tidak mengkritik cewek, tapi kadang itu cewek itu untuk menarik perhatian si lawan jenis itu ada yang namanya, ya mungkin tahulah kalau ke pasar atau ke mall-mall itu bagaimana dengan penampilan yang bagaimana, itu masih mencari jati diri. Benar? Kalau cowok dulu waktu saya itu itu seragam, kalau sepatu masih dilinting. Benar? Padahal otote odoai kancing dibuka satu, dulu ada gondrong dan sebagainya. Itu memang masih menjadi jati diri. Ya masih malu kalau mungkin wajar-wajar, tapi kalau sudah tidak wajar, katanya makanya disebut kadang itu sering mungkin padahal dia kaya tapi kok pakai pakaiannya kurang ya, cuma mungkin 1 meter gitu katanya. Di sini tidak ada. Orang yang belum dewasa masih mau memuaskan keinginan daging, perut dan sebagainya, masih mencari perhatian, mencari pujian, serta kadang-kadang tapi nggak ngaku kali masih pujian. Ya manusia. Tapi sekali lagi, kalau proses itu ada, proses itu beranjak dewasa, proses itu menjadi dewasa, itu yang baik. Orang yang mengaku Kristen seringkali itu tadi katakan, kalau ada firman yang enak didengar gitu, aminnya paling keras. Tapi untuk melakukan suatu kewajiban, kadang kita tidak dengar. Kalau ada kata doa, kata firman, kata saat teduh, kata apapun juga untuk melayani, itu ada yang sakit, saya nggak bisa. Orang yang dewasa pasti dia mau berkorban. Kebalikannya, kalau dia tidak dewasa,
Dia hanya maunya menerima, bukan memberi, maunya ditolong, dan bukan menolong. Ciri orang dewasa yang pertama adalah kerendahan hati, karena Tuhan sangat benci beberapa firman Tuhan dikatakan, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berkali-kali, Tuhan membenci yang namanya kesombongan atau congkak. Benar? Amin. Tapi kadang kita tidak tahu mana batas congkak, mana batas rendah hati. Menurut kita, makanya sering saya bilang, orang yang sombong itu tidak kroso bahwa dia itu sombong. Coba kita mulai lihat 1 Samuel 13 ayat 3. 1 Samuel 13 ayat 3 dikatakan, Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Coba Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi, Yonatan memukul kalah, tetapi setelah itu, karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala, yang menang adalah Yonatan. Sekali lagi kalau dibaca, Yonatan memukul kalah, tapi dikatakan Saul menyuruh meniup, yang menang padahal, tapi yang pingin terkenal adalah itulah Saul, itulah kesombongan. Iya, yang keluar Saul. Coba sekarang di ayat yang keempat, demikian seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah, padahal tadi yang mengalahkan adalah Yonatan. Oke. Pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel, ini akibatnya. Dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Ini akibatnya. Dia sombong, dia pengumuman kemana-mana berkoar-koar, tapi yang mendapatkan akibat adalah rakyatnya. Seringkali manusia, sekarang saya bilang manusia, saya tidak bilang orang percaya, manusia sering mengambil porsinya orang lain. Sering, apalagi di kantor, di dunia sekuler, karyawan A yang berprestasi, tapi seakan-akan karyawan B yang dia karena cari muka kepada bos, karyawan B yang merasa itu pekerjaan saya. Benar atau benar? Ada yang kepahitan. Kita yang bekerja ternyata bos, umpamanya, ternyata si X yang berprestasi, terus si X yang naik gaji, terus dapat bonus. Itulah dunia, ya. Tapi ini sejak zaman dulu. Jangan ambil porsi orang lain, karena itu makan korban. Kalau kita lihat nanti berikutnya, Yonatan meninggal duluan daripada Saul. Kelihatannya Tuhan gak adil, ya. Tapi itulah, ya, ada beberapa bagian kalau saya sebutkan hari ini, nanti saudara pulangnya jam 1 siang. Seringkali karena perbuatan dari orang tua atau yang tidak dewasa, anak cucunya yang menderita. Tapi di sini tidak ada, amin. Semua yang menuju dewasa, amin. Yonatan meninggal, Israel diburu. Harus ya kita mengerti waktu Tuhan atau mengerti musim Tuhan. Orang dewasa harusnya mengerti musim ataupun waktu. Dalam tanda kutip begini, kalau Bapak Ibu pada waktu petani menabur itu ada musimnya, benar?
tidak ngawur. Kalau pamannya musim hujan atau musim apa, terus tandur hilang semua. Itu berarti tidak dewasa. Tapi seorang dewasa ngerti ini waktu yang tepat, ini ngambil keputusan yang tepat, ini mau lakukan apapun juga. Orang yang dewasa mengerti waktunya Tuhan, mengerti tentang peluang, mengerti tentang kaparan menabur benih. Kalau menabur benih di waktu yang salah, yang pasti adalah kerugian, dan kerugian. Ingat peristiwa Nabi Samuel waktu terlambat datang sehingga Saul yang mempersembahkan korban bakaran sering dikorbankan. Ya, coba kita baca apa yang dikatakan oleh Samuel. 1 Samuel 10 ayat 8. 1 Samuel 10 ayat 8. Ibu kembali coba. 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Coba kita pelan-pelan ya. Engkau harus ke Gilgal mendahului aku, dan ada kata camkanlah. Kata camkanlah berarti perhatikanlah, berarti rungokno, berarti pay attention di sana. Ya, camkanlah, aku akan datang kepadamu, aku akan mempersembahkan. Berarti itu yang akan mempersembahkan adalah nabi. Ya, engkau harus menunggu 7 hari lamanya. Sekarang baca ayat berikutnya sampai ayat 11. Ayat 9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu. 11 langsung aja. 11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Iya. Coba dilihat, dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu itu. Nah, coba dilihat di Alkitab yang dikatakan ia menunggu 7 hari lamanya. Saul itu di ayat berapa? Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel datang, mulai arah itu berserak-serak. Itu ayat 13 ayat 8. Iya. Tadi dikatakan dia harus tunggu sampai bilang camkanlah. Tapi di ayat 8 ini Saul yang melakukan. Ia menunggu 7 hari lamanya, benar 7 hari sampai waktu yang ditentukan. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan. Iya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan dan sebagainya sampai ia habis mempersembahkan. Maka tampaklah Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang itu telah berkumpul di Mikmas. Kira-kira sebagai nabi dia sudah ngomong begitu, dia tahu nggak kalau seorang nabi yang benar, dia akan tahu, oh iya, waktu yang tepat, benar. Samuel kira-kira kilaf terlambat nggak? Saya kira tidak. Tapi itulah memang ujian dari Tuhan untuk Saul. Saul lebih takut kepada manusia daripada Tuhan.
Saul bereaksi terlalu cepat, tidak taat pada prosesnya Tuhan. Ini yang sama kenapa kita semua sering, bukan kita semua, tapi sering, bahwa kita sering protes pada prosesnya Tuhan. Seringkali kita tidak tahan dengan proses yang kita alami, seringkali kita tidak mau dengan prosesnya Tuhan. Pada proses pendewasaan itu perlu waktu, perlu proses. Kupu-kupu pada waktu dia dipaksa umpamanya dari kepompong itu keluar, dia akan mati. Tapi pada waktu waktunya sudah tiba, keluarlah kupu-kupu. Seringkali ada kita dikasih berkat, pada waktu kita tidak punya sesuatu, contoh, hanya contoh, Tuhan beri saya pekerjaan, beri saya sepeda motor, beri saya ini. Pada waktu Tuhan sudah beri, pertanyaannya, bisa setia sama Tuhan gak? Tuhan sibuk ya. Saya sekarang sudah jadi supervisor, saya sudah jadi manager, saya sudah ini Tuhan, saya sudah tidak ada waktu Tuhan. Maaf Tuhan. Biarlah hari ini kita merenungkan betapa Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita. Ini yang karyawan, yang pengusaha, kadang itu tidak sabar. Ini cuan ini, ambil tanpa tanya Tuhan. Ternyata diambil sama temannya. Kenapa proses itu perlu waktu? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti berita Tuhan Allahmu yang diberitakannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang yang untuk selama-lamanya. Tapi gara-gara itu Saul diberhentikan. Jangan sampai terjadi pada kita. Amin. Akhirnya Daud yang dipilih. 1 Samuel 13 ayat 12 ayat 13 katakan, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu akan memberanikan diri lalu membakar korban bakaran. Inilah yang sering terjadi. Inilah tanda orang yang belum dewasa. Kadang keputusan diambil kurang bijak sehingga terjadi miss dan miss. Dikatakan pikirku, kalau sekarang mungkin dalam bahasa sehari, saya pikir, saya rasa, lah tak pikir biasanya begitu, lah saya pikir ini. Ada sudah jelas ada perintah. Seperti kita kalau diperintah oleh bos, kamu lakukan ABC, kemudian mungkin kita mikir, waduh ini aja jalan pintas, kalau kerjakan ABC ini nanti perlu waktu sampai sore ini, tak bisa. Pikir saya, seperti saya di kantor, kenapa sih di bank itu ada checker, ada dibuat, ada checker, ada approval, dibuat, diperiksa dan disetujui. Seringkali pada waktu yang bikin ini, nah ini yang bikin sudah pasti bandar lah, karena nanti kan diperiksa, kemudian voucher ataupun jurnal itu dicampaikan ke B sebagai checker. Si B berpikir, oh si A ini pinter kok, dia teliti, biasanya teliti, tak pikir teliti lah dia, asal teken ke approval. Kadang ke saya umpamanya ini sudah 2 orang, oh so sih salah, ternyata ya salah temenan, karena saling mengandalkan. Saya pikir, itulah yang dilakukan oleh Saul. Saul bertindak gegabah, Saul kekanak-kanakan, dia tidak berpikir dewasa. Orang dewasa tidak seharusnya berpikir kurang waktu. Tuhan, aku tidak punya waktu. Tuhan, aku terlalu lama menunggu. Tuhan, kok
gak selesai-selesai. Tuhan kok lambat sih? Katanya Engkau maha besar, katanya Engkau pembuat mukjizat, waymaker. Kenapa kok gak terjadi? Bapak Ibu, ketaatan itu tidak butuh opini, tidak butuh argumentasi dari manusia, alasan-alasan, tapi ketaatan membutuhkan sikap hati atau respon yang positif. Amin. Komitmen untuk menepati tanggung jawab. Kalau umpamanya latihan jam 7:30, datangnya jam Bapak Ibu, yang namanya taat seperti Saul tadi, kalau seandainya dia mempersiapkan diri dan sebagainya, taat, nggak ada mungkin taat itu separuh-separuh, nggak ada ya. Separuh taat, seperempat, seperdelapan taat, ya namanya tidak. Hari ini kita belajar tentang dewasa, ya. Karena ketidakdewasaan akan merampok atau mengeliminasi janji Tuhan. Cukup keras. Pada waktu kita tidak taat, pada waktu kita tidak dewasa, seperti Saul, dia akan mengeliminasi sendiri. Dia membuat dirinya sendiri tidak menerima janji. Padahal dikatakan kerajaanmu akan kokoh. Tapi sebaliknya di kitab-kitab yang lain dikatakan kerajaan Daud kokoh sampai selama-lamanya. Ya. Akhirnya apa yang dikatakan dalam kitab 1 Samuel, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia sebagai raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Konsisten itulah dibutuhkan oleh bos, oleh pemimpin, saudara, gembala saudara, dalam arti gembala agung, oleh pengurus. Dalam satu organisasi kita perlu namanya konsisten, bukan pagi delay, sore tahu. Sekali lagi, dewasa orang ini tidak ditentukan oleh umur di KTP. Itulah kenapa Raja Daud mengajarkan kepada anaknya. Raja Daud mengajar ini dengan melihat yang lalu. Bagaimana Saul? Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 3-3. Raja-raja, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku dia akan menemui jalan segala yang benar, maka kuatlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Nah, pesan Daud, tema kita tahun lalu, bersikaplah sebagai laki-laki. Be a man. Tapi secara rohani kita semua juga adalah pewaris kerajaan Allah. Amin. Biarlah kita punya sikap, bukan laki-laki secara fisik tubuh, tapi biarlah kita konsisten. Iya. Daud, nah ini yang saya mau katakan, Daud menyatakan ini bukan jalan hidupnya mulus-mulus saja. Daud pernah berdosa, tapi dia selalu bertobat. Dia berdosa dan bertobat. Tapi satu hal, kalau Bapak Ibu coba ini perhatikan, coba dibaca dari belakang turun. Pak Agus bisa baca Pak Agus? Mazmur 27 ayat 10.
Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita baca bersama-sama 2-3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud punya kepahitan. Pada waktu saudara-saudaranya bukan dipamerkan ya, dibawa ke Samuel untuk siapa jadi raja, mulai dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, Daud tidak dapat hitungan. Dari awal sebenarnya Daud juga kepahitan, sampai ayat ini dinyatakan. Daud pernah ditolak oleh rakyatnya sendiri. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Satu ayat yang mungkin pengakuan kalau sekarang itu mungkin bisa viral. Oh, kalau kisah hidupnya bagaimana? Bapak Ibu, secara rohani, meskipun mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang terkasih, mau anak, mau siapapun, pasangan, ayah, ibu yang tadi, tapi jangan betul. Yang utama jangan yang utama, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Amin. Itulah penghiburan. Ada kita sebagai mungkin dari tim gembala sendiri kadang itu ya, apa itu namanya, nafas panjang. Kalau jangankan Tuhan Yesus melihat dari dunia gitu, lihat anak-anak yang nubiu ini kita bisa disempit aja sing kita cewek. Tapi hari ini dikatakan Tuhan sekalipun, namun Tuhan menyambut aku. Mungkin di sini ada keluarga-keluarga yang tidak lengkap, tapi katakan Tuhan yang menyambut engkau. Tidak pernah ditinggalkan kau sendiri, bahkan sampai masa tuamu, rambutmu putih, Tuhan yang menggendong, yang memikir engkau. Itulah janji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, Daud punya kepahitan, tapi saya katakan orang dewasa harus mengalahkan tantangan zaman. Jangan kalah dengan yang namanya ilah zaman. Iya, perpindahan otoritas dari Saul ke Daud juga akan berlaku jika kita tidak dewasa. Maka dari itu kenapa sih dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan apa ayat yang terkenal, engkau menjadi imamat yang kerajani. Engkau menjadi imamat yang rajani. Sekali lagi, engkau menjadi imamat yang rajani. Bukan dikatakan engkau menjadi raja-raja yang imam. Berapa kali di kita mungkin menyedihkan atau menyusahkan hati Tuhan, menyesalkan hati seseorang kalau engkau menjadi raja-raja kecil. Mungkin seorang anak kecil kalau sudah berkata kepada orang tuanya, disuruh tidak mau, mungkin kadang orang tua mau bersulung atau apapun juga. Tapi kita menjadi imamat yang rajani. Amin. Bukan kita mentang-mentang kita menjadi raja-raja. Kalau mungkin pendapat kita tidak diterima, kalau pendapat kita ditolak, agar ini kita sudah menjadi raja. Ya sudah, saya akan bentuk kerajaan sendiri. Apakah itu dewasa? Kita jawab dalam hati kita. Tapi upah orang yang benar dan dewasa, Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6 sebagai ayat kedua dari terakhir. Mazmur 23 ayat 6 kita baca bersama-sama. Ayat yang favorit. Kebajikan dan kemurahan belaka seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Inilah sampai jadi lagu
Iya, kebajikan dan kemurahan. Siapa yang tak pengen kalau kebajikan kemurahan itu mengikuti aku? Katakan, Tuhan, biarlah kebajikan kemurahan mengikuti aku. Amin. Kata mengikuti di ayat ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani radaf. Baca bersama-sama, ucapkan bersama-sama, radaf. Kata kerja insentif yang memiliki pengertian mengejar. Bayangkan kalau kita dikejar yang namanya kebajikan dan kemurahan, kita dikejar-kejar. Mungkin ada yang suka kasih status kebajikan dan kemurahan, belaka akan mengikuti aku. Amin. Itulah kalau kita sudah dewasa. Kata kerja ini menggambarkan tindakan yang aktif dan penuh semangat dari Allah kita, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha luar biasa, yang mengejar kehidupan kita dengan kasih setianya. Artinya sepanjang hidup ini ia tidak pernah lelah menopang dan memelihara kita dengan kebajikan serta kemurahannya, bahkan ketika kita tidak menyadari. Itulah Allah kita. Beri tepuk tangan untuk Allah kita. Sebaliknya jangan sampai kita jadi seperti Ibrani 10 ayat 38. Pemain musik silakan bawa song liturgi ke depan. Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh, dan apabila ia mundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi kita menjadi imam yang rajani, bukan raja yang menjadi imam. Bapak Ibu sudah terkasih, di awal tadi saya sudah katakan kita jangan bergeser. Hari ini temanya jangan mau bergeser, jangan mau bergeser. Karena itu kamu harus bertekun dalam Kolose 3 dalam iman, tetap teguh tidak bergoncang, jangan mau dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam langit dan yang akhirnya Paulus menjadi pelayannya. Saya tadi juga jadi seorang putra, tapi dia juga menjadi penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu artinya karena Tuhan kita Yesus Kristus bukan bayi, tapi dia sudah dewasa. Kita pun juga bukan bayi, kita menjadi dewasa. Amin. Kita pun juga through it all. Mungkin karena bahasa Inggris saya coba memberikan pengertian. Lagu Hillsong Through It All itu memiliki arti tentang kesetiaan dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan, di mana liriknya mengungkapkan rasa syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan yang selalu menyertai melalui segala musim kehidupan, memberikan perlindungan dan membimbing umatnya meskipun manusia tidak layak. Ini adalah sebuah nyanyian hati dan doa yang menegaskan bahwa Tuhan tetap ada. Dikatakan dalam syair, salah satu syair dikatakan forever in my life, Tuhan selalu ada menyertai setiap keadaan. Tuhan melihat menopang setiap perubahan musim, baik suka maupun duka, Dia ada. Sikap memandang dan menunggu Tuhan menunjukkan sikap iman dan penyerahan diri. Jangan seperti Saul. Lagu ini mencermin kesadaran akan kasih kesetiaan Tuhan yang besar melampaui ketidaklayaan manusia. For your faithfulness to me, I'm carried in everlasting arms. You will never let me go. Through it all. Saya coba berdiri.
setiap jalanmu, dalam setiap kebenaranmu Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan. Jesus. Biarlah kita merenung apa yang Tuhan katakan. Pujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau mengasihi kami, dan kami sangat percaya kasih-Mu terus rindu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami melalui didikan-Mu Tuhan. Kami siap untuk Engkau proses kami menjadi lebih dan lebih indah di dalam Engkau. Engkau rindu setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Engkau rindukan setiap kami menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Ampuni kami Tuhan,
kalau segala sesuatu yang kami lakukan kurang berkenan di hati Tuhan. Tapi pagi hari ini firman-Mu menyingkapkan sesuatu kepada setiap kami, dan kami sangat yakin Roh Kudus akan menolong setiap kami, sehingga bukan cuma sekedar kami mengerti, tetapi kami menghidupi firman itu. Firman itu yang akan mengendalikan seluruh hidup kami, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu, mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih kesanggupan kemampuan Roh Kudus yang akan terus menuntun kami, untuk kami hidup di dalam proses yang Tuhan izinkan, dan kami sangat percaya itu tidak akan melebihi batas kekuatan kami. Kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Bersama-Mu kami menang, bersama-Mu kami mampu, dan kami siap terima kunci kerajaan itu, karena Engkau siap mendewasakan kami untuk menjadi pribadi yang luar biasa, yang siap untuk mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami di akhir zamannya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang hadir, yang telah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami siap menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran Engkau berfirman kepada setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu. Tuhan akan terus bawa kehidupan hamba-Mu mengalami perkara-perkara ilahi bersama dengan Engkau, dan siap membawa setiap kami lebih dan lebih lagi mengerti isi hati-Mu, menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus Tuhan kerjakan rencana-Mu, berkati hamba-Mu di dalam kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, untuk nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Kita akan persiapkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta saudara Sela untuk boleh berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati kami, setiap tangan-tangan yang memberi, dan Engkau yang mengendalikan, Engkau berikan berkat. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur kepada Yesus. Amin. Saya yang bertugas untuk boleh masuk ke depan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
yang menyampaikan pengumuman untuk boleh maju ke depan. Shalom. Terima kasih Pak Gum sudah menyampaikan kebenaran Injil Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi rema untuk setiap kami jemaat GKP Seboyoso. Terima kasih Pak Gum sudah berkati. Di sini saya akan menyampaikan pengumuman di sepanjang minggu ini. Kalau sebentar ada ibadah sekolah minggu jam 10:30 karena ini sudah jam 10. Untuk hari Jumat kita akan bertemu kembali di doa malam jam 7:30 di sini di gereja. Monggo yang mempunyai kerinduan untuk bersama-sama doa malam di tempat ini, monggo kami membuka pintu untuk semuanya yang mempunyai hati. Monggo kalau nggak sibuk. Dilanjutkan hari Sabtu ibadah kaum muda dan dilanjutkan latihan musik jam 7:30 dan kita akan ketemu kembali di hari Minggu jam 7:30 pagi. Jam 8 pagi. Di sini juga saya akan sebentar saya mau menyampaikan pengumuman satu lagi. Tidak jauh dari kas sosial karena ini sudah tahun 2026, sudah minggu yang kedua. Monggo yang mau menyerahkan kas sosial bisa diserahkan ke saya 5.000 setiap bulan. Monggo Bapak Ibu, ini untuk semua jemaat, bukan untuk pengurus ataupun untuk TPAW, bukan, untuk semua jemaat. Monggo 5.000 per bulan. Saya juga akan memanggil hamba-hambanya yang Tuhan sudah kasih tambah 1 tahun lagi di bulan November dan Desember di tahun 2025. Saya mengundang hambanya Bapak Singgi yang Tuhan tambahkan umur tanggal 4 November kemarin, 2 Bapak Gembala tanggal 5 November, Bapak Beni Herwanto 10 November, Ibu Mugiase 25 Desember, Saudara Samuel 16 Desember, Daniel Jonathan 28 Desember. Puji Tuhan kalau Ibu Siti datang, Ibu Siti juga di bulan Desember. Monggo yang nama-namanya saya panggil diharap maju ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Puji Tuhan. Hamba-hamba yang luar biasa. Ya, kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Merupakan satu anugerah yang luar biasa ketika Tuhan mempercayakan kepada kami waktu untuk kami ada di tengah-tengah dunia ini. Seperti firman-Mu berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan biarlah Tuhan itu nyata terjadi di setiap kami. Khususnya kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, tepatnya di bulan November tahun yang lalu.
Terima kasih Tuhan untuk kehidupan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk penggembalaan di tempat ini. Kami tahu ada pengurapan yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu memimpin jemaat yang ada di tempat ini semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan, dan ini yang menjadi hati Tuhan untuk kehidupan hamba-Mu. Pakai kehidupan hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Pengurapan, penggembalaan yang daripada Tuhan senantiasa nyata atas kehidupan hamba-Mu dengan kesabaran, ketekunan yang daripada Tuhan untuk senantiasa membawa setiap kami lebih dekat dengan Tuhan. Memberkati kesehatan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat, pengetahuan, marifat yang daripada Tuhan mengalir terus atas kehidupan hamba-Mu. Memberkati kehidupan hamba-Mu bersama dengan Ibu Gembala. Terus Tuhan pakai Tuhan. Terus Tuhan pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati kehidupan hamba-Mu di tengah-tengah karyawan yang Tuhan juga percayakan di tempat pekerjaannya untuk hamba-Mu tetap menjadi teladan dan kawan, dan juga berkat-Mu melimpah ke kehidupan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Nama Tuhan selalu dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan mengalir dan mengalir atas hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga bersyukur untuk Ibu Siti yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sampai masa putih rambutnya Engkau tetap menggendong Bu Siti. Bahkan terima kasih di tengah-tengah anak menantu cucu-cucunya yang belum percaya kepada Tuhan, Engkau jadikan Bu Siti terang. Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin dan tetap percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa satu orang percaya seisi keluarga diselamatkan terjadi atas anak menantu cucu-cucu daripada Bu Siti. Berkat kesehatan, kekuatan mengalir atas kehidupan Bu Siti dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk Ibu Asih. Terima kasih untuk terus kesetiaannya. Terima kasih untuk ketekunannya yang terus dan terus sampai saat ini. Engkau mempercayakan kehidupan hamba-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga besar hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan, terima kasih. Engkau terus memberkati kehidupan hamba-Mu Ibu Asih dalam usia yang terus bertambah. Tuhan tetap ada bersama dengan Bu Asih, memberkati kesehatan, kekuatan, bahkan melalui hidupnya menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarganya. Walaupun jauh, tetapi hatinya selalu tertuju kepada Tuhan untuk keluarga yang jauh dari Bu Asih. Pakai kehidupan hamba-Mu terus untuk nama Tuhan dipermuliakan, semakin sehat, semakin kuat ada di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk saudara Daniel. Tuhan juga sudah tambahkan usia 1 tahun lagi pada hamba-Mu ini Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan limpah atas kehidupannya. Tuhan jadikan dia berkat di tengah-tengah keluarganya, istri dan anak-anaknya dan orang tuanya, untuk terus nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam permainan musik dia tetap melayani Tuhan dengan sukacita, dengan hati bersyukur, sehingga permainan musiknya sungguh-sungguh diperkenan oleh Tuhan karena hati yang selalu menyembah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Terima kasih berkat kesehatan, kekuatan, dan apapun yang dibutuhkan Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Begitu juga untuk hamba-Mu Samuel. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kasih anugerah Tuhan juga limpah atas hamba-Mu Samuel. Terus berkati hamba-Mu Tuhan di dalam kesehatannya, pekerjaannya, apapun yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Pertolongan-Mu Allah yang berdiri, Allah yang mengadakan dan tidak ada menjadi ada. Itu juga nyata terbukti atas kehidupan Samuel. Dimanapun dia berada, dia adalah kehidupannya tetap menjadi contoh, menjadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk hamba-Bapak ini juga Tuhan memberkati.
biarlah Tuhan berkat-Mu terus mengalir atas kehidupan Bapak Beni. Untuk sungguh-sungguh Tuhan, kehidupannya selalu menjadi contoh bagi banyak orang yang ada di sekitarnya, selalu mengandalkan Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan, bahkan usahanya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, Tuhan limpahkan anugerah yang luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Singgi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kasih anugerah melimpah untuk kehidupan hamba-Mu Bapak Singgi yang juga Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi, bahwa yang kehidupan hamba-Mu Bapak Singgi Tuhan pakai di tengah-tengah keluarga sebagai imam untuk sungguh-sungguh menjadi contoh dan menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah pekerjaan sebagai pimpinan, biar kehidupannya dilihat oleh semua anak buah karyawan yang ada, teman-teman dan pekerjaannya, bahwa ada Yesus yang nyata atas kehidupan hamba-Mu Bapak sini. Dan berkati usahanya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terus kerjakan rencana yang dahsyat, yang luar biasa. Kami yakin 2026 ini Tuhan semakin luar biasa di dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Banyak umurnya, sehat-sehatnya, rumah kita di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Saya udah Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada kita. Saja sempurna dan cintamu. tidak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Semua kami ada sebagai kami ada saat ini karena Tuhan baik, karena campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Mari dari permulaan pertengahan kepada akhirnya Kau sudah memimpin kami.
Biar kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati TPAW yang sudah bertugas, Engkau menyatakan berkat-Mu, menyatakan kasih-Mu, sehingga mereka dalam kehidupan tim PAW secara keseluruhan mereka melihat Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Dan juga sidang jemaat dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, dewasa sampai lanjut usia pun Tuhan yang memberkati usaha apapun dari jemaat, pekerjaan, sebagai karyawan, sebagai murid, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Kekuatan kesehatan daripada-Mu Tuhan, Kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Surabaya, berkati kota di mana kami tinggal, sehingga sejahtera kota sejahtera kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati sekali lagi semua program gereja dari Januari sampai di tahun 2026 ini sampai Maranatha. Tuhan Kau yang memberkati. Biar ada kesatuan iman dan biar ada kesatuan Tuhan di antara kami semua, dari jemaat pengurus semua yang TPAW, Tuhan yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, selalu baik, dari kekal sampai kekal. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap sidang jemaat, setiap yang sudah hadir, setiap yang mendengarkan YouTube. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Ia percaya